Berita pertama, masyarakat Belanda minta Maarten Paes perkuat timnas Belanda. Langsung diserang netizen Indonesia. Kiper keturunan Indonesia, Maarten Paes diisukan akan segera masuk program naturalisasi PSSI. Mendengar kabar tersebut, pencinta sepak bola tanah air jelas antusias, tapi ada juga masyarakat Belanda yang justru meminta kiper FC Dallas untuk tidak pindah ke warganegaraan seperti yang diketahui. Saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain sebagai cara untuk memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun, para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarang dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia. Maarten Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Menariknya, masyarakat Belanda ada yang tak senang jika Maarten Paes sampai mengubah kewarganegaraan hingga masuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari komentar masyarakat Belanda yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Maarten Paes mengenai ucapan selamat tahun baru tahun 2024. Maarten Paes di timnas Belanda saja, bunyi komentar salah satu masyarakat Belanda. Lucunya, komentar salah satu masyarakat Belanda yang ingin Maarten Paes tetap setia dengan timnas Belanda itu justru diserang netizen Indonesia. Banyak yang menegaskan bahwa Maarten Paes akan segera membela Garuda di Dade. Tapi maaf, dia telah memilih Indonesia. Balas komentar netizen Indonesia. Berita kedua, Asnawi Mangkualam ucapkan salam perpisahan dengan Jeonnam Dragons jelang timnas Indonesia tampil di Piala Asia tahun 2023. Kabar mengejutkan datang dari bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, jelang Piala Asia tahun 2023. Bek berusia 24 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada klubnya saat ini, Jeonnam Dragons. Ucapan tersebut diposting di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan perpisahannya, Asnawi Mangkualam juga mengunggah foto dengan rekan-rekannya sesaat sebelum laga dimulai bersama Jeonnam Dragons. Terima kasih banyak dan berharap yang terbaik, tulis Asnawi Mangkualam. Kabar tersebut menjadi sinyal perpisahan bagi pemain 24 tahun tersebut. Bek kanan timnas Indonesia tersebut memang memiliki kontrak bersama Jeonnam Dragons hingga 31 Desember tahun 2023. Ini menjadi musim ketiga bagi ex-pemain PSM Makassar tersebut berkarir di Korea Selatan. Pada 2 musim perdananya, Asnawi Mangkualam berkarir di klub sesama kasta kedua Liga Korea lainnya, Hansan Greiners, bersama Jeonnam Dragons musim ini. Asnawi Mangkualam Rute menjadi pilihan utama di lini belakang. Pemain bernomor punggung 14 tersebut main 27 kali di semua kompetisi bersama Jeonnam Dragons. Dari 27 penampilan tersebut, Asnawi sukses membukukan 2 assist. Berita ketiga, Presiden Federasi Sepak Bola Irak tak anggap timnas Indonesia sebagai lawan kuat. Presiden Federasi Sepak Bola Irak, Adnan Dirjal, bicara tentang peluang negaranya di Piala Asia tahun 2023. Sebagai informasi, timnas Irak bakal bersaing di grup D. Tim asuhan Jesus Casas nantinya harus melawan Jepang, Vietnam, dan timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Adnan Dirjal berharap timnas Irak bisa keluar sebagai juara. Namun pria berusia 63 tahun itu menyadari bahwa target tersebut tak akan mudah digapai. Pasalnya banyak tim kuat yang turut tampil di Piala Asia tahun 2023, seperti contohnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Menurutnya, keempat negara di atas merupakan calon lawan kuat Irak dalam perebutan gelar juara Piala Asia tahun 2023. Sementara itu, timnas Indonesia memang bukan tim yang diunggulkan dari grup D. 2 negara yang berpeluang paling besar mengamankan tiket lolos adalah Jepang dan Irak. Namun Shin Tae-yong masih memiliki peluang. Timnas Indonesia bisa saja lolos ke babak selanjutnya bila mampu mengamankan posisi ketiga terbaik. Hanya saja,
Hal itu juga tak akan mudah digapai karena timnas Indonesia kerap kali kesulitan ketika bersaing dengan Vietnam. Berita keempat, dua keinginan Jay Itzes yang tidak bisa terkabul saat timnas Indonesia berjuang di Piala Asia tahun 2023. Pemain keturunan Jay Itzes harus memendam dua keinginannya saat timnas Indonesia tengah berjuang di Piala Asia tahun 2023 Qatar. Yang pertama, Jay Itzes belum bisa masuk skuad timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 lantaran pendaftaran pemain untuk Piala Asia tahun 2023 sudah ditutup pada Minggu 10 Desember. Sementara Jay Itzes baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember. Pemain berusia 23 tahun tersebut diprediksi mulai bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret tahun 2024 dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Keinginan yang kedua, Itzes harus mengurungkan niatnya untuk bisa hadir menonton langsung timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023 dikarenakan terbentur dengan agenda bersama klubnya Venezia FC yang kembali menggelar persiapan menatap lanjutan Seri B musim ini. Pada pekan ke-20, Venezia FC akan menjamu Sampdoria pada Minggu 14 Januari. Sementara Piala Asia tahun 2023 mulai bergulir pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Saya tentu akan senang untuk datang menonton, tapi rasanya sulit karena klub saya sepertinya akan bermain, ucap pemain kelahiran Belanda itu. Jadi saya harus berada bersama klub untuk latihan atau bermain. Sangat disayangkan tentu, tapi saya akan tetap menonton melalui siaran langsung, ujarnya. Berita kelima, Indra Syafri dibuat terkejut usai timnas U20 Indonesia ber-STC di Qatar. Timnas U20 Indonesia telah merampungkan pemusatan latihan di Qatar yang berlangsung sejak Jumat 22 Desember. Usai TC timnas U20 Indonesia berakhir, pelatih Indra Syafri dibuat terkejut dengan kualitas para pemain. Diakui Indra Syafri, kemampuan pemain di TC tahap skuad Garuda Muda awal ini cukup memuaskan. Total ada 26 pemain yang diboyong ke TC timnas U20 Indonesia di Qatar, dan saya terkejut. Pemain-pemain yang kami panggil adalah pemain-pemain yang berasal dari timnas U17 kemarin dan dari kompetisi EPA, ucap Indra Syafri dalam keterangannya. Mereka semua punya kualitas mumpuni. Sekarang tinggal siapa yang terbaik dari yang baik tersebut, kata Direktur Teknik PSSI tersebut. Dari TC di Qatar, Indra Syafri akan menyaring daftar pemain yang akan tetap mendapat kesempatan untuk persiapan tahap kedua. Rencananya, TC lanjutan Timnas U20 Indonesia berlangsung pada 30 Desember tahun 2023 hingga 28 Januari tahun 2024 di Jakarta. Dia menambahkan, PSSI sudah bergerak untuk mencarikan lawan uji coba bagi Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia yang mulai menggelar persiapan tim guna menatap Piala AFF U19 tahun 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Indra Syafri sendiri ditargetkan membawa Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025.